Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Bed. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, kembali saya ajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi firman Tuhan membersihkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Sehingga malam hari ini ketika kita akan beristirahat, kita didapati Tuhan memiliki hati dan pikiran yang berkenan oleh karena firman yang membersihkan kita ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat malam ini, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Saat yang indah ini juga sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika umat Tuhan dalam perjalanan di padang gurun, dalam pimpinan Tuhan keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, maka mereka memasuki satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Sampai mereka memasuki satu tempat yang bernama Mara, saudara ya. Dalam Keluaran 15 ayat 23, nanti setelah itu kita akan baca di ayat 27-nya, masih dalam Keluaran 15. 15 ayat 23 dari kitab Keluaran. Sampailah mereka ke Mara. Dari dalam perjalanan mereka sampai ke satu tempat yang bernama Mara. Tetapi di Mara ini mereka tidak dapat meminum air. Ya, mereka sampai di daerah Mara, mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Jadi ada air tapi nggak bisa diminum, gitu loh. Makanya tempat itu bernama Mara. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Karena ada air tapi nggak bisa diminum, saudara. Setelah mereka melakukan perjalanan kembali, maka sampailah satu tempat di ayat 27. Alkitab katakan begini. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Tadi Mara, sekarang Elim. Ada apa di Elim? Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini gambaran ketika kita jalan bersama dengan Tuhan. Ya, ada kalanya kita mendapati satu tempat, satu keadaan, satu situasi di mana kita nggak bisa menikmati apa-apa di sana. Ya, adanya kesusahan, adanya duka di sana, adanya pahit di sana. Tapi jangan berhenti di sana. Sama-sama bilang sama saya, jangan berhenti. Kenapa jangan berhenti? Karena ketika engkau teruskan perjalananmu, maka engkau akan dapati apa yang disebut dengan Elim. Ada di Elim, di sana ada apa? Di sana ada 12 mata air, 70 pohon korma. Di sana ada keberkatan Tuhan. Makanya jangan pernah berhenti di Mara dan kau mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Karena dalam hidup ini suka dan duka Tuhan bisa pakai untuk melatih kita. Sama-sama bilang sama saya, suka duka dipakai Tuhan. Amin. Suka dan duka Tuhan pakai untuk mendidik saudara dan saya. Suka dan duka Tuhan pakai untuk melatih dan mendewasakan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika bangsa Israel masuk dalam satu tempat disebut Mara, di tempat di mana itu ada air tapi pahit, tidak bisa diminum, mereka tidak berhenti di sana. Mereka tidak berhenti di sana. Mereka terus melakukan perjalanan. Karena memang harus dilewati, nggak apa-apa lewati. Karena memang harus jalani, nggak apa-apa jalani. Tetapi jangan berhenti, sama-sama bilang sama saya nggak boleh berhenti di tengah-tengah masalah ini. Saya harus maju, sama-sama bilang sama saya harus maju. Amin. Maju terus, karena di depan Mara nanti ketika engkau melewati fase masa-masa sukar, engkau akan melihat Elim, di mana di sana ada 70 pohon korma. Di sana ada 12 mata air. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan memelihara umatnya, bagaimana Tuhan menyediakan perjalanan buat umatnya. Sama dalam kehidupan umat Tuhan pun, ketika mereka akan memasuki tanah yang berlimpah susu dan madunya, mereka harus melewati yang disebut padang gurun. Ya, mereka harus lewati padang gurun, saudara. Baru mereka akan masuk tanah yang berlimpah susu dan madunya. Sebelum mendapati Elim, mereka harus dapati Mara, di mana ada air pahit di sana. Saya nggak tahu apa yang sedang menjadi kesusahanmu hari-hari ini. Tapi sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya ajak setiap kita don't stop.
Jangan berhenti, maju terus saudara. Maju terus, sekalipun kau bercucurkan air mata, maju terus, melangkah maju saudara. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha menjegalmu, belajar untuk tetap terus melangkah maju. Hidup harus melangkah maju, hidup harus berjalan maju. Ayo, di depan sana Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah engkau pikirkan. Jangan stop. Kalau engkau berhenti, engkau stop di sana, engkau tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau engkau terus melangkah maju, sedikit lagi saja di depan sana Tuhan sudah sediakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Melalui program Bible and Bed malam hari ini, saya berdoa sehingga setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami tempat di mana engkau melihat tempat ini tempat yang sukar, tempat ini tempat yang sulit. Masalah saat ini membuat saya hidup dalam kesusahan, tapi jangan berhenti. Ya, melangkah maju. Karena setelah ada masa yang di tempat disebut Mara, maka engkau akan ketemu dengan tempat yang disebut dengan Elim. Di Elim engkau akan melihat pertolongan Tuhan, keberkatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu selalu ada dalam hidupmu. Melangkah maju, berjalan maju. Baik duka maupun suka, baik susah maupun senang, Tuhan bisa pakai untuk mendidik dan mendewasakan kita. Namun jangan sampai ketika keadaan itu duka, keadaan itu susah, engkau berhenti di sana, maka engkau tidak akan pernah melihat yang namanya pelangi setelah hujan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Sebab Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang menghibur kami, untuk kami tetap terus berjalan maju, karena kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang ada di fase marah, fase mengalami situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Hamba berdoa, di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap terus bangkit, berjalan, melangkah maju, karena pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa sebelum beristirahat, kami bersyukur firman termaterai di hati kami. Sehingga malam hari ini kami pun tidur dengan nyenyak, dengan berkat dan pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan Yesus memberkati.